Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya. Pada hari ini, pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi tentang ataupun praktek ya tentang elektrolit dan non elektrolit, larutan elektrolit dan non elektrolit, dan larutan non elektrolit. Di mana kedua larutan ini memang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Apa sih yang dimaksud dengan larutan non elektrolit? Nah, akan kita buktikan mana yang bisa contoh-contoh larutan yang elektrolit dan contoh larutan yang non elektrolit. Nah, sebelum kita memulai uji ini, kita coba dulu apa sih larutan elektrolit dan non elektrolit itu. Nah, larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik. Sementara non elektrolit itu adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik ya. Ada juga nanti ada 3 komponen elektrolit itu. Ada yang dinamakan dengan elektrolit kuat. Ya, berarti dia bisa menghantarkan arus listrik sangat kuat. Kemudian ada juga nanti elektrolit yang lemah. Ya, dia elektrolit tapi dia menghantarkan arus listriknya sangat lemah. Kemudian ada yang non elektrolit, tidak dapat menghantarkan arus listrik sama sekali. Ya. Itu beberapa contoh. Nah, kita lihat, Pak, manakah yang termasuk dalam elektrolit kuat? Nah, ya, ini akan kita bahas. Elektrolit kuat contohnya adalah garam-garam. Ya, yang akan kita uji di sini adalah garam dapur. Ya, seperti ini. Garam dapur, air garam ini dinamakan sebagai elektrolit kuat. Buktinya apa? Oke, kita lihat. Nah, kita bisa membuktikan uji elektrolit apakah larutan ini merupakan elektrolit kuat atau lemah. Kita bisa menggunakan alat uji ini. Ya. Kalau dia menghasilkan elektrolit kuat, maka suaranya bagaimana? Nanti akan kita lihat dengan menggunakan uji elektrolit ini. Coba kita netralkan dulu ya. Air, ini air sebagai penetral. Selanjutnya kita masukkan ke dalam garam. Garam contoh daripada elektrolit kuat. Nah, kita masukkan, kita lihat nih. Apa yang terjadi ya? Ternyata suara yang dihasilkan oleh elektrolit kuat ini garam dengan suara yang cukup kuat, jelas ya, sehingga bisa dikatakan terbukti bahwa garam ini merupakan elektrolit kuat ya, NaCl, natrium klorida. Kemudian ada lagi nggak contoh yang lain, Pak, selain natrium klorida? Ya, soda api. Nah, ini dia soda api ya. Soda api atau dikatakan sebagai NaOH, natrium hidroksida. Kita buktikan apakah dia juga termasuk dalam elektrolit kuat. Ya, kita lihat nih. Kita netralkan dulu dengan menggunakan air ya. Kemudian kita celupkan di sini. Nah, apakah dia menghasilkan suara yang sama dengan garam? Sama, kuat. Ini menandakan bahwa garam ini merupakan termasuk dalam elektrolit kuat ya, elektrolit kuat. Contohnya aja dalam soda api ya. Nah, sekarang Pak, yang elektrolit lemah. Nah, contohnya di sini ya, etanol, alkohol. Dalam hal ini Bapak berikan contoh etanol ya. Apakah termasuk dalam elektrolit kuat atau lemah atau non elektrolit? Nah, kita buktikan sendiri ya di sini. Nah, kita lihat apakah dia menghasilkan bunyi yang sama. Ya. Suaranya ada, tapi lemah, kecil. Nah, inilah yang menandakan bahwa terbukti bahwa etanol ataupun alkohol ini merupakan elektrolit lemah. Ya, elektrolit lemah. Nah, sekarang yang berikutnya, contoh lain elektrolit lemah. CH3COOH ya, atau yang dikenal sebagai asam cuka. Nah, asam cuka. Ini asam cuka. Ya, asam cuka ini. Nah, elektrolit lemah. Katanya teorinya ya sih elektrolit lemah. Sekarang kita buktikan benar nggak ini merupakan elektrolit lemah dengan menggunakan alat ini. Nah, kecil ya, ini menandakan bahwa betul bahwa asam cuka ini merupakan termasuk dalam elektrolit
lemah, ya. Asik, suaranya menarik nih ya. Kalau dulu kita bisa menggunakan uji elektrolit dengan menggunakan uji nyala yang seperti ini. Ya, seperti ini. Sekarang saya mencoba, ini alat dari Pak Uga, ya. Pak Uga saya beli dari Pak Uga, guru master kimia dari Bandung, gitu ya. Dapat, dia merupakan dia yang membuat memodifikasi menggunakan tadinya uji nyala, sekarang menggunakan suara, ya, suara. Nah, sekarang kalau yang non elektrolit, itu contohnya tepung, kemudian ada minyak juga, itu termasuk dikatakan sebagai non elektrolit. Biasanya kalau dia non elektrolit ini tidak menghasilkan suara, walaupun dia menghasilkan suara itu kecil sekali suaranya, ya. Contohnya air murni ini, ya, air murni hampir tidak ada suara, ya, hampir tidak ada suara, berarti dia termasuk dalam elektrolit yang sangat lemah atau mendekati dia non elektrolit. Kenapa? Karena dia masih mengandung ion-ion H positif dan OH negatif. Nah, sekarang kenapa sih dia bisa menimbulkan suara yang besar atau kecil? Itu dari sini nih, ya, dari sini kita lihat NaCl ini dapat ketika kita larutkan dalam air, ya, yang tadi contoh tadi menghasilkan ion positif dan Cl negatif. Nah, ini yang menyebabkan NaCl ini termasuk dalam elektrolit kuat. Kenapa? Karena dia terionisasi semua menghasilkan Na positif dan Cl negatif. Nah, NaOH, natrium hidroksida, ini juga termasuk elektrolit kuat. Kenapa? Karena dia terionisasi menjadi Na positif dan OH negatif, ya, sehingga menghasilkan arus yang besar dengan suara yang besar tadi. Nah, kalau ini alkohol, dalam hal ini adalah etanol, bisa dia mengantarkan arus listrik tapi suaranya kecil. Artinya NaOH ini tidak terionisasi semua atau terionisasi tapi sebagian, ya, terionisasi sebagian. Itulah bedanya kita mempelajari elektrolit dan non elektrolit. Oke, demikian, itulah bukti bahwa pembelajaran itu harus berbasis fakta. Itu tadi itu kan lebih menarik, ya, menggunakan bahan-bahan yang sederhana sehingga kita bisa membuktikan bahwa apa yang dari teori bisa kita buktikan dipraktekkan dengan menggunakan alat-alat yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya elektrolit dan non elektrolit. Oke, demikian materi kita pada hari ini, pada kesempatan ini tentang elektrolit dan non elektrolit, dan masih banyak contoh-contoh lain. Misalnya ada minyak, ya, kemudian ada soda kue, kemudian dan bahan-bahan lainnya yang bisa kita dapatkan di rumah dan bisa kita lakukan uji dengan menggunakan alat ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.